Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, anak yang soleh-solehah. Setelah 2 pekan kemarin kalian evaluasi dan dilanjutkan mengerjakan PTS, sekarang kita mulai pembelajaran lagi. Masih semangat kan? Harus semangat. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Bertemu lagi dengan Ustadzah Isti. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menyampaikan pelajaran fikih, yaitu tentang adab sholat. Sebelum memulainya, kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak. Di sini ada cerita tentang sholat pada waktunya. Sore itu, Rashid hendak berlatih sepak bola. Jam di dinding menunjukkan pukul 14.45. Rashid gelisah. Adzan asar belum berkumandang, tetapi latihan dimulai pada pukul 15.15. Jika tidak segera berangkat, dia akan terlambat latihan sepak bola. Rashid memutuskan untuk segera sholat asar meskipun belum masuk waktu sholat. Ia segera berwudu, mengenakan kain sarung dan kopiah. Lalu ia pun mengerjakan sholat asar. Kak Rania yang baru saja pulang dari sekolah heran melihat Rashid sholat. Setelah Rashid sholat asar, Kak Rania bertanya, "Rashid, tadi kamu sholat apa? Wah, jangan-jangan kamu lupa ya belum sholat duhur." "Oh, tidak kak, aku tadi sudah sholat duhur di sekolah," jawab Rashid. "Terus, sholat yang baru saja kamu kerjakan sholat apa?" tanya Rania lagi. "Tadi aku sholat asar, aku mau berlatih sepak bola. Kalau tidak sholat sekarang, aku akan terlambat berlatih," Rashid menjelaskan. "Oh begitu, tetapi adzan asar belum terdengar, tandanya belum saatnya sholat asar. Sholatmu tidak sah, kamu harus mengulanginya nanti setelah adzan asar," sahut Kak Rania. "Mengapa demikian?" tanya Rashid lagi. "Ya, sholat bisa dikerjakan ketika waktunya sudah tiba. Jika belum tiba, maka kita tidak boleh melakukan sholat," jawab Kak Rania. Adzan asar pun terdengar. Rashid segera mengulangi sholatnya. Kemudian dia pergi berlatih sepak bola. Nah, itu dia tadi cerita tentang sholat pada waktunya. Ternyata itu adalah salah satu adab sebelum kita melakukan sholat. Apakah adabnya hanya itu saja? Tentu tidak. Ada lagi loh adab-adab yang lain. Kita lihat lagi yuk. Adab-adab sebelum sholat. Yang pertama, bersuci. Sebelum kita sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Jika kita tidak bersuci, maka sholat kita tidak sah dan harus mengulangi lagi. Yang kedua, masuk waktu sholat. Sholat boleh dikerjakan ketika waktunya telah tiba. Contohnya nih, jika sholat subuh jatuh pada pukul 4:39, maka kita tidak boleh sholat subuh sebelum waktu tersebut. Nanti kalau kita sholat sebelum waktunya, seperti tadi Rashid, kita harus mengulangi sholat kita lagi. Kemudian adab yang ketiga, bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan badan kita ataupun pakaian kita. Jika terdapat najis, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nih, kalian saja mau pergi ke mall, pergi ke sekolah, kalian berusaha untuk tampil rapi, pakaiannya bagus.
apalagi ketika kita akan menghadap Allah. Tentunya kita harus memberikan yang terbaik. Kemudian, adab yang keempat yaitu menutup aurat. Setiap muslim harus berpenampilan baik saat hendak sholat. Ia harus menutup auratnya dengan sempurna. Jika auratnya terlihat, maka sholatnya tidak sah. Nah, masih ingat kan aurat untuk laki-laki dan perempuan? Ustazah ingatkan lagi ya. Aurat untuk laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Pintar. Kemudian kalau aurat untuk perempuan? Ya, betul sekali. Semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya. Kemudian adab yang kelima yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat artinya menghadap ke arah Ka'bah di kota Mekah. Nah, kalau di Indonesia nih, di negara kita, berarti kita menghadap ke arah barat, agak serong ke kanan ya. Ya, itu dia tadi adab-adab sebelum sholat. Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita yang terbaik ya ketika kita akan menghadap Allah, ketika kita akan sholat. Jadi tidak sembarangan ketika kita akan sholat ya. Alhamdulillah, kini aku tahu tentang adab-adab yang harus dilakukan sebelum sholat. Yuk kita tunaikan adab-adab tersebut agar kita sholat dengan baik dan sholatnya dapat diterima oleh Allah. Ya, sudah paham ya penjelasan dari Ustazah? Setelah ini kalian dapat mengerjakan latihan di buku paket supaya kalian lebih memahami lagi dan lebih mendalami lagi materi fikih tentang adab sholat. Sekian dulu dari Ustazah ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.